ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azizur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila huda wa nahana 'anil ismi wal 'usyan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan tentang petunjuk itu serta membedakan antara yang hak dengan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sekarang berada pada hari yang ke-10 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. 10 hari sudah akan kita lalui dengan masuknya hari ini. Insya Allah puasa kita akan semakin nikmat. Kalau 10 hari pertama, awal hari pertama, kedua, ketiga memang terasa berat. Karena di dalam perut kita itu ada satu zat yang bernama zat enzim. Di dalam perut besar kita tugasnya adalah membantu untuk melumatkan makanan. Ketika masuk makanan ke dalam perut besar, maka makanan itu dilumatkannya, digilingnya, sehingga hancur leburlah makanan yang masuk ke dalam perut besar kita. Ya sate, ya nasi, ikan, semuanya hancur lebur. Malah nangka tulangan pun kalau tertelan tulangnya itu hancur digilingnya. Itu hebatnya belindir ulahan Tuhan. Lebih baik daripada belindir ulahan Jepang atau Korea. Sebab sampai seumur hidup kita memakai kada sering kerusakan. Jangankan rusak lisit pun kada. Itu luar biasa. Adakah kita menyadari di perut besar kita itu satu alat yang sangat luar biasa. Dan hebatnya lagi bila keluar dicatnya lawan cat kuning. Jadi semuaan sama, sate kah, nasi kah, semuaan bakal keluar kuning warnanya. Dan itulah namanya sang kuning. Sang kuning ini lebih harat daripada raja. Semua diperintahnya, mulai raja sampai rakyat jelata, ujar sang kuning, capat ke belakang. Terpaksa berdadas ke belakang. Kamu kada terberurut benar ya? Nah itulah hebatnya sang kuning. Sehingga ada pertanyaan, akan-akan ujarnya bersabda bukannya sultan, pemerintah bukannya raja. Kalau dia menyuruh taat bertaat, apakah itu? Nah itulah sang kuning. Nah itu perut besar kita itu suatu zat. Nah pada hari ke-10 ini insya Allah dia tidak keluar lagi di siang hari, tapi keluar di malam hari. Kalau di siang hari, hari pertama memang terasa nyeri dan pedih. Karena dia keluar, perut lapar, tidak ada makanan, perut kita nang diserangnya. Makin ampah jam 12, makin perih, makin pedih. Tapi setelah hari kedua, ketiga, keempat, dia kecewa. Keluar, ada lagi nasi, ada lagi iwak, macam-macam di dalam perut. Kosong karena puasa. Akhirnya dia keluar di waktu malam alias ikut berpuasa. Jadi 10 yang kedua ini insya Allah puasa kita akan semakin nikmat. Jadi adik-adik sekalian pasti tahan puasa. Jangan mana tahan, tapi pasti tahan puasa 1 bulan penuh. Nah para hadirin sekalian berbahagia, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan
suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keampunan bagi orang yang sungguh-sungguh untuk menuntutnya, yang berjuang untuk merebutnya. Jadi kada hanya santai-santai berleha-leha, tapi harus betul-betul berusaha untuk merebutnya, merebut pengampunan, merebut kasih sayang Allah, merebut keberkahan Allah. Oleh karena itu bulan Ramadan juga disebut dengan bulan perjuangan. Perjuangan untuk melawan hawa nafsu yang berada di badan kita. Seluruh kaum muslimin muslimat yang sadar sama-sama menahan tangan, memohon ampun dan minta kekuatan untuk dapat menaklukkan musuh buyutan manusia yang terdiri pada hawa nafsu iblis dan syaitan yang senantiasa menggoda bani insan. Nah, di bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Pada 7 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan. Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Suatu nama yang dipilih Allah sungguh tepat sekali karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Quran. Al-Quranul Karim, bacaan mulia lagi sempurna. Tiada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta umat manusia yang meskipun tidak mengerti isinya, tidak dapat menulis aksara, artinya buta huruf, tapi dihafal huruf demi huruf oleh orang-orang dewasa, remaja atau anak-anak. Malah orang buta pun akan semakin cepat hafalnya kalau mendengar orang membaca Al-Quran. Ini sungguh sangat luar biasa. Banyak orang buta yang hafal Quran. Tiada bacaan yang melebihi Al-Quran yang menarik perhatian, bukan saja sejarahnya, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masanya, saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, asbabun nuzul. Tiada bacaan Al-Quran yang dipelajari seperti Al-Quran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksinya, tapi kandungan yang tersurat dan tersirat di dalamnya sampai kepada kesan yang ditimbulkannya, yang dapat dituangkan dalam buku-buku yang tebal, yang berjilid-jilid, generasi demi generasi dari sumber yang tidak pernah kering, dengan uraian yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka masing-masing, namun semuanya adalah mengandung kebenaran. Sehingga Al-Quran laksana permata yang memancarkan banyak cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang memandangnya. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang diatur tata cara pembacaannya, mana yang harus ditebalkan, mana yang harus ditipiskan, mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan pengucapannya, di mana tempat berhenti atau wakaf, di mana tidak boleh berhenti. Bahkan diatur lagu dan iramanya sampai ada qiraat 7, ada 7 macam lagu. Sampai pada adab tata cara membaca Al-Quran, ada tilawah, luar biasa. Kemudian isi Al-Quran, tiada bacaan yang penuh keseimbangan seperti Al-Quran itu. Umpamanya kata maut sebanyak 145 kali, sama dengan jumlah kata hayat 145 kali. Akhirat adalah 115 kali, sama dengan jumlah dunia 115 kali. Malaikat berjumlah 88 kali disebut dalam Al-Quran. Sejumlah kata syaitan juga 88 kali dalam Al-Quran. Kemudian kata al-yaum atau hari itu terulang 365 kali dalam Al-Quran. Sejumlah bilangan hari dalam setahun. Luar biasa. Demikian terpadunya Al-Quran
keindahan bahasanya, ketelitian serta keseimbangan redaksinya, kedalaman maknanya, kekayaan sistemnya, kebenaran beritanya, serta kehebatan kesan yang ditimbulkannya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi anzala kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan kebenaran dan keseimbangan. Jadi Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan benar dan keseimbangan. Sebagai contoh lagi firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Jadi Allah menerangkan kami, kata Allah, yang mengirim angin itu sebagai perantaraan perkawinan di antara tumbuh-tumbuhan. Sebelum manusia mengenal ilmu tumbuh-tumbuhan, sebelum manusia mengenal ilmu biologi, sebelum manusia mengenal ilmu botani, Al-Quran telah mengungkapkan dan membuktikan kebenarannya bahwa angin itu perantaraan perkawinan tumbuh-tumbuhan, penyerbukan bunga dengan perantaraan angin seperti pada biji-bijian. Sungguh suatu hal yang amat menakjubkan. Itulah kitab Al-Quran yang selalu diperingati turunnya setiap di bulan Ramadan. Yakni awal surah yang mulai diturunkan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu ada pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi mengapa Iqra perintah pertama? Iqra itu artinya baca. Timbul dari akar kata menghimpun, menalaah, meneliti, mengenal ciri sesuatu. Bacalah baik-baik yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Nah, itu maksud Iqra. Iqra, bacalah, telitilah dengan seksama. Demikian kita kenal ciri sesuatu. Pengulangan perintah membaca dalam perintah wahyu pertama 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu menunjukkan bahwasanya kecakapan, keterampilan akan diperoleh dengan berulang-ulang membacanya. Karena membaca itu kunci ilmu pengetahuan, pintu keyakinan. Berulang kali kita membacanya, maka dapat menginsapkan jiwa kita, menimbulkan pikiran baru, inspirasi jiwa akan terbuka. Itulah perintah terkandung dalam Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhan kamu yang Maha Mulia. Sungguh perintah membaca merupakan suatu yang paling berharga yang didapat bagi manusia. Kunci ilmu pengetahuan dan teknologi, syarat utama untuk kemajuan dan peradaban dunia adalah dengan membaca dengan sungguh-sungguh. Al-Quran sejak dini telah menundukkan antara usaha dan pertolongan Allah, menundukkan antara akal dan hati, antara pikir dan zikir, antara ilmu dan iman. Akal tanpa hati menjadikan manusia robot. Pikir tanpa zikir adalah setan yang berjalan. Iman tanpa ilmu adalah tahyul. Ilmu tanpa iman seperti lentera di tangan pencuri, tak ada gunanya, tidak bermanfaat sama sekali. Demikianlah kitab Al-Quranul Karim, dipandang dari sudut manapun juga, sungguh selalu mengagumkan. Semakin diselami, semakin mendalam. Makin dikaji, makin berisi. Makin dikupas, makin luas. Makin diurai, semakin terburai. Al-Quranul Karim melebihi bacaan apapun di dunia ini. Tak ada akan habis-habisnya kata-kata ini untuk mengungkapkan kehebatan Al-Quran. Sebagai bukti daripada kebenaran
akan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang terbesar di dunia ini. Alhamdulillah kita sama sekarang menikmatinya. Masih asli sebagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untungnya kita punya Al-Quran masih asli. Tidak seperti Injil yang dimodifikasi oleh para pandita-panditanya. Tidak seperti Taurat yang dirubah oleh orang-orang Yahudi. Tapi Al-Quran tetap asli seperti pertama dia turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat yang berbahagia. Nah, karena itu kita tahu sudah kehebatan Al-Quran, maka kita fungsikan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Yang pertama adalah sesuai dengan namanya Al-Quranul Karim, artinya bacaan yang mulia, sesuai dengan nama Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan yang mulia, yang terutama dan utama dalam rumah tangga kita. Akan tetapi sebagian kaum muslimin kadang-kadang bukan Al-Quran yang menjadi bacaan utama dalam rumah tangganya, tapi apa? Quran yang menjadi bacaan rumah tangganya. Bila pemulaan, besukan, Quran yang diambil. Demikian juga syair-syair yang dibaca. Kemudian WhatsApp, kemudian Facebook. Untung kalau berisi Al-Quran di dalamnya bisa dibaca. Tapi kalau konten-konten yang tidak baik, yang buruk, itu adalah merugikan kita, sangat merugikan. Nah, jadi Al-Quran entah yang keberapa bacaan kita kadang-kadang terlupakan karena saking mengenalnya Al-Quran diandak di atas yang tinggi sehingga kada sampai tangan menjangkau. Pada lagi tak ambil Quran, akhirnya Quran berdebu, tidak terbaca lagi Quran yang mulia itu. Padahal Al-Quran itu untuk dibaca setiap saat, setiap waktu, bukan untuk dipajang seperti barang antik dalam rumah tangga. Nabi kita bersabda, "Nawiru buyutakum bil sholati wa qiraatil Quran." Hiasilah rumah tangga kamu itu dengan banyak salat artinya salat sunat, dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Hadis Al-Baihaqi. Jadi rumah tangga akan bersinar. Malaikat yang menyaksikannya, sehingga rumah tangga yang demikian akan mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah. Rumah tangga yang tidak pernah terdengar Al-Quran dibacakan adalah laksana kubur, kata Nabi. Walaupun tuan rumah tangga mewah megah ala Spanyol, kalau di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka tempat iblis, jin dan syaitan bersarang di dalamnya. Tak heran penghuninya selalu resah dan gelisah. Suami istri cekcok melulu, anak-anak nakal membandel karena jauh daripada rahmat ilahi. Nah, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan yang utama dan pertama dalam rumah tangga kita. Malah jangankan membaca, mendengar aja dapat rahmat. Wa idza quri'a Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacaan Al-Quran, fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi mendengar aja kita dapat rahmat, apalagi membaca. Sehingga disinilah kunci ketentraman di dalam rumah tangga. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai pedoman hidup yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi Al-Quran ada ibarat rambu-rambu lalu lintas, yang mana jalan yang boleh dilalui, yang mana yang tidak, untuk keselamatan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan Al-Quran menjelaskan tentang petunjuk itu. Tapi banyak manusia yang hanya memakai akal pikirannya yang sesuai dengan hawa nafsunya daripada petunjuk Al-Quran. Misalnya berjual beli, kalau tidak curang tidak akan untung banyak. Padahal Allah melarang berjual beli dengan curang. Wailul lil mutaffifin, celaka, neraka wail bagi orang yang mengurangi takaran, ukuran dan timbangan. Jadi dikiranya untung, padahal buntung, dia dapat dosa. Demikian pula orang yang curang di bidang politik atau money politik uang, hubungan publik demi mencapai tujuan menghalalkan segala cara, semuanya itu ada mengandung siksa. Ar-rasi wal muqtasibin nar.
Menyuguk dan disuguk itu sama-sama masuk neraka, hadis Nabi. Demikian pula Allah menyuruh kita untuk bersatu padu, berjalin sukma, wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Tapi nyatanya kita suka bercerai-berai, bertikai-pingkai, saling hujat-menghujat, terutama pada tingkat pimpinan elit sekalipun sulit bersatu. Satu partai aja mengatakan Partai Persatuan Pembangunan pecah dengan PKB. Kan kalau bersatu, satu partai aja. Sehingga umat Islam ini menjadi lemah, tidak berwibawa karena retak di dalam. Tidak berwibawa di bidang politik, tidak menentukan di bidang ekonomi. Malah umat Islam sekarang menjadi korban kesewenangan daripada umat yang lain. Padahal umat Islam itu akan jaya bila mereka berpedoman kepada Al-Quran. Nah, maka sangguplah kita sekarang ini berpedoman kepada kitab Al-Quran, bertindak tegas terhadap orang kafir dan berangkul mesra sesama muslim. Kalau ingin menjadi umat Islam itu jaya dan mulia, ibaratnya kita akan menemukan permata Islam yang telah hilang. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat penawar lara. Ini fungsi Al-Quran yang ketiga. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadi obat penawar lara dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam hidup dan kehidupan ini, kadang-kadang kita merasa cemas dan gelisah yang tidak menentu ujung pangkalnya. Orang kaya yang beriman harta tak pernah tentram hatinya. Berbagai macam persoalan dipikirkannya. Hatinya selalu takut kalau dirampok orang. Itu kan orang kaya merasa takut, cemas. Ketika kalau orangnya datang jauh berkunjung pun hatinya penuh curiga, jangan-jangan anak berhutang. Tinggal di gedung mewah bertingkat tinggi supaya jangan didatangi orang. Tapi hatinya takut, cemas kalau dibom orang. Rasanya tak ada tempat yang aman di dunia ini. Amerika Serikat yang mengaku sebagai negara adik kuasa yang serba hebat, tapi sangat ketakutan dengan terorisme. Demikian pula orang miskin. Hatinya selalu sedih dan risau untuk menghidupi anak dan istrinya yang semakin hari semakin sulit. Ekonomi mencekik leher. Nah, sekarang tanpa kecuali, baik orang kaya atau miskin, sama-sama menambahkan kedamaian hidupnya. Maka sekarang sudah saatnya bagi kita bersimpuh di hadapan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan khusyuk, amalkanlah ajarannya. Insya Allah kita akan menemukan obat penawar lara, ketenangan jiwa dan ketenangan batin yang sekarang sangat sulit didapat orang. Inilah resep untuk ketenangan jiwa. Bukan resep dari sembarang dokter, tapi resep dari Maha Dokter, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang berkata, waduh, andai kata tidak ada Al-Quran, andai kata aku tidak membaca Al-Quran, bisa aku ini gila karena berbagai macam persoalan yang dihadapi. Luar biasa persoalan hidup. Ada nang pilkada gagal, banyak terhutang macam-macam. Banyak yang masuk ke sambang lehom orang-orang yang terhormat. Karena apa? Karena berbagai macam persoalan yang tidak bisa diatasi. Lalu orang tadi berkata kepada saya, alhamdulillah saya membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran menumpahkan perasaan hati yang sedih luar biasa. Saya baca Al-Quran. Akhirnya ditolong oleh Allah dan timbul perasaan bahwasanya hati bahagia, hati senang, tidak ada perasaan sedih duka cita. Karena membaca Al-Quran, inspirasi jiwa akan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga pejabat yang tidak jadi pejabat lagi kada dihirani orang, mulai kita helarot saja lagi. Nah kada dihirani orang, sedih hati luar biasa. Maka dengan membaca Al-Quran, ujarnya biar orang kada menghirani salaman, tidak mengapa, tapi Allah yang menghirani aku. Allah yang memperhatikan aku. Kalau kita membaca Al-Quran sama dengan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi sama dengan Allah berdialog dengan kita. Allah sayang dengan kita. Kita serahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentram hati kita. Biar orang sadunian kada hiranan kita kada apa-apa lagi. Asal Allah sayang lawan kita. Nah tentramnya. Ini para hadirin sekalian, sebagai bukti
yang terjadi benar terjadi, di mana dengan membaca Al-Quran itu ada ketenangan jiwa, ketentraman batin. Jadi ini adalah mujizat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar lara dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran adalah untuk kebahagiaan di akhirat. Nah ini yang lebih penting. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surah Taha ayat 124. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni dari Al-Quran, maka dia akan kami berikan kehidupan yang sempit. Hidup ini terasa sumpah, asal luput terus usaha kadada nempasnya, kadada cocoknya, hingga rugi terus. Kenapa? Karena dia berpaling daripada Al-Quran. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat ini akan dihalau dalam keadaan buta matanya. Ini yang paling celaka. Di dunia dia sempit, di akhirat dihalau dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani ma laqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau halau aku dalam keadaan buta? Padahal dulunya aku melihat, kiling-kiling aja mata, malah pandai bermain mata. Tapi kenapa wahai sekarang, ya Allah, engkau butakan mataku? Qala kadzalik. Allah berfirman, demikian keadaannya. Atatka ayatuna, ayat kami telah datang, telah turun. Malah diperingatin nuzul Qur'annya setiap 7 Ramadan. Panasita, tapi kau melupakan ajarannya, tidak melaksanakan ajaran Al-Quran. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka sekarang ujar Allah, engkau kami lupakan. Nah inilah para hadirin sekalian, gambaran orang yang rugi tidak mengamalkan Al-Quran. Alangkah malangnya orang yang berpaling daripada peringatan Al-Quran. Hidupnya laksana layang-layang yang putus talinya. Ditiup angin, tak tentu arah rimbanya. Ke atas tidak punya tangan untuk bergantung, ke bawah tidak punya kaki untuk berdiri. Atau laksana perahu yang patah kemudi, pelayaran tersesat semakin jauh, daratan tak nampak, pantai keridaan ilahi tiada bersua. Demikian para hadirin sekalian, fungsi Al-Quran, satu bacaan, jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang mulia, utama dan terutama dalam rumah tangga kita. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup kita. Yang ketiga, Al-Quran adalah menjadi obat penawar lara bagi orang yang membacanya, yang mengamalkannya. Yang keempat, Al-Quran untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Batu kecubung, warnanya biru, cantik disanding dengan berlian. Batu kecubung dari Kalimantan, cantik disanding dengan berlian. Berhubung kita bulan Ramadan, mari kita amalkan membaca Al-Quran. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Nah, kerjakan puasa dengan ikhlas selalu kalau mengaku umat Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.